Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok B5 akan menjelaskan tentang back hardened steel. Adapun anggota kelompok kami itu saya sendiri Muhammad Norega Prayoga, dan rekan saya ada Yeskiel Purba, Syarif Inamullah Jawad, Muhammad Rafli Supriyadi, dan Tika Safira. Baja adalah logam paduan. Logam besi sebagai unsur dasar dengan beberapa elemen lainnya, termasuk karbon. Kandungan unsur karbon dalam baja berkisar antara 0,2% hingga 2,1%. Berat sesuai grade-nya. Elemen berikut ini selalu ada dalam baja, seperti karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, nitrogen, dan aluminium. Selain itu, ada elemen lain yang ditambahkan untuk membedakan karakteristik antara beberapa jenis baja, diantaranya mangan, nikel, krom, molybdenum, boron, titanium, vanadium, dan niobium. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Fungsi karbon dalam baja adalah sebagai unsur pengeras dengan mencegah dislokasi bergeser pada kisi kristal. Baja karbon ini dikenal sebagai baja hitam karena berwarna hitam. Banyak digunakan untuk peralatan pertanian, misalnya sabit atau cangkul. Jenis-jenis baja. Adapun jenis-jenis baja seperti baja karbon, baja paduan, dan baja karbon dapat terdiri atas baja karbon rendah, baja karbon menengah, dan baja karbon tinggi. Seperti itu juga pada baja paduan dapat dikategorikan seperti low alloy steel, medium alloy steel, dan high alloy steel. Profil baja dan kegunaannya. Baja dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya, seperti dalam dunia perindustrian, dunia otomotif, ataupun peralatan rumah tangga. Sifat-sifat baja. Semakin tinggi presentasi kegunaan baja juga memiliki sifat-sifat seperti kekuatan yang ada pada baja tersebut, sifat keras, sifat magnetnya, koefisien muai rendah, tahan terhadap tekanan, tahan terhadap asam, dan beberapa ada yang tahan pada karat. Klasifikasi baja back hardened. Jadi baja back hardened adalah baja tahan panggang yang apapun yang menunjukkan kapasitas untuk peningkatan kekuatan yang signifikan melalui kombinasi pengerasan kerja selama pembentukan bagian dalam dan penuaan regangan selama siklus thermal berikutnya, seperti operasi pemanggangan cat. Beberapa klasifikasi baja-baja di back hardened telah dibagi menurut USS, United States Steel, dibuat dengan kualitas berikut. Yang pertama seperti BH180, BH2110, terus kemudian BH240. Ada beberapa yang membedakan di antara ketiga klasifikasi tersebut berdasarkan peningkatan nilai kekuatan luluh selama pembentukan dan pemanggangan baja tahan panggang yang terlihat secara jelas. Seperti contoh, sifat khas untuk BH180 MPa, kekuatan hasilnya adalah 196 MPa. Kemudian kekuatan tariknya adalah 326,5 MPa dan perpanjangannya itu bisa mencapai 38,9%. Maka nilai N yang didapat itu 0,2110. Kemudian untuk sifat khas untuk baja BH2110 MPa, kekuatan hasilnya adalah 223. Kemudian kekuatan tariknya 344 MPa, kepanjangannya bisa mencapai 37,8%. Nilai N-nya itu bisa mencapai 0,2 sampai 0,19. Yang terakhir sifat khusus untuk BH240 MPa.
Kekuatan hasil yang didapat itu 256 MPa dan kekuatan tariknya adalah 378 MPa dan perpanjangannya bisa mencapai 34,7% dan nilai N-nya ada yang didapat 0,19. Selanjutnya, mekanisme pada back hardening steel. Back hardening steel pada dasarnya terkait dengan sebuah proses difusi. Menurut Nabarro 1948, bahwa jenis difusi ini dapat dibedakan dalam 3 kemungkinan dan dapat mempengaruhi sifat mekanik pada baja. Dapat dijelaskan bahwa proses back hardening merupakan proses sejenis strain aging yang disebabkan oleh pemisahan atom karbon dan atau nitrogen terhadap dislokasi yang dihasilkan selama pembentukan tekan dalam prosedur pengujiannya. Secara umum ditetapkan bahwa strain aging terjadi dalam 3 tahap berturut-turut, serta terdapat perubahan bertahap dari satu tahap ke tahap lainnya. Berikut merupakan tahap-tahap pada back hardening steel. Tahapan yang pertama yaitu Snow effect. Snow effect pada dasarnya merupakan lompatan atom tunggal dari atom interstisial di daerah tegangan dislokasi. Karena interstisial yang awalnya dekat dengan dislokasi, kemudian bergerak melalui daerah yang terdistorsi dekat dislokasi lebih cepat daripada interstisial jauh yang berdifusi melalui jumlah besarnya. Tahap pertama dari proses regangan dikaitkan dengan penataan ulang interstisial di sekitar dislokasi seperti yang dijelaskan oleh Snow and Seeger. Kemudian, tahap pertama dari strain again yaitu dikaitkan dengan penataan ulang Snow dari interstisial di daerah tegangan dislokasi. Tahapannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula terdapat distribusi interstisial acak dalam matriks, kemudian setelah deformasi diterapkan, interstisial di daerah tegangan dislokasi mencoba untuk meminimalkan energi regangan di daerah dislokasi dengan berpindah ke posisi lokasi energi yang minimum. Tahap kedua yaitu Cottrell atmosphere. Cottrell atmosfer merupakan difusi jarak sedang dari atom karbon ke daerah tekan dari dislokasi. Diasumsikan sebagai mekanisme yang mendominasi besarnya respon dari back hardening. Ini merupakan tahapan kedua setelah Snow effect. Cottrell dan Billy menganalisis kinetika pembentukan atmosfer karbon di sekitar daerah dislokasi yang dihasilkan oleh regangan berdasarkan asumsi bahwa satu-satunya fenomena penting adalah drift force yang menarik atom karbon menuju inti dislokasi. Drift force ini muncul dari penurunan energi atom karbon di daerah dekat sisi tegangan dislokasi. Kemudian diindikasi bahwa drift force dengan besaran yang sama juga harus ada di dekat dislokasi ulir. Tahap terakhir dari proses back hardening adalah pengendapan karbida atau carbide precipitation. Diasumsikan bahwa pengendapan karbida selama aging terjadi pada dislokasi. Saat proses berlanjut, lebih banyak pengantara yang tiba di dislokasi dan atmosfer yang lebih padat terbentuknya di sekitarnya. Atmosfer ini bertindak sebagai inti atom presipitasi selama tahap terakhir. Tetapi untuk pertumbuhan dalam waktu aging tidak ada lebih banyak karbon yang tersedia daripada dalam larutan padat. Oleh karena itu, fraksi volume presipitasi kemungkinan ditetapkan untuk baja tertentu. Namun ukuran partikel bergantung pada jumlah inti per satuan volume. Jika kerapatan dislokasi meningkat dengan pradeformasi, jumlah lokasi presipitasi yang menguntungkan akan meningkat dan dengan itu jumlah partikel akan meningkat pula. Dalam hal ini, ukuran partikel berkurang karena fraksi volume karbida yang konstan. Kemudian, peningkatan tegangan akibat pemotongan presipitat koheren sebanding dengan ukuran partikel dan mengecil jika ukuran partikel berkurang. Dengan meningkatnya pretrain, mengecilkan ukuran partikel, kemungkinan peningkatan terbesar pada tahap ketiga back hardening juga berkurang.
Ini merupakan mekanisme Kelvin. Jika waktu penuaan cukup lama untuk partikel menjadi kasar, maka busur dislokasi di sekitar partikel dapat mudah berkembang lebih lanjut dengan tidak memotong endapan. Ini merupakan mekanisme Orowan. Partikel yang lebih besar berarti lebih sedikit partikel melalui pengasaran sehingga tegangan aliran lebih rendah. Back hardening adalah teknik pemrosesan lanjutan untuk menghasilkan baja karbon rendah yang digunakan untuk bodi mobil dengan kekuatan tinggi. Hal ini membuat bodi dan panel otomotif menguat setelah dilakukan perawatan cat backing. Back hardenable steel atau yang kita ketahui dengan BHS memanfaatkan karbon terlarut rendah untuk menghasilkan perlambatan regangan karbon yang terkontrol untuk menambah kekuatan luluh panel otomotif yang terbentuk. Sehingga itu akan meningkatkan ketahanan penyok atau memungkinkan pengurangan ketebalan dari bodi mobil. Nah, kombinasi dari kekuatan luluh yang relatif rendah sebelum pembuatan dan kekuatan bagian yang tinggi setelah pembentukan dan pengecatan membuat baja back hardening ini menjadi ideal untuk aplikasi di mana membutuhkan pencetakan lekuk yang tinggi. Bahan ini dapat digunakan dalam operasi penarikan atau peregangan yang relatif dalam. Nah, aplikasi bahan back hardening steel ini akan memberikan pelanggan bahan yang mampu mengurangi jumlah penyok dan ditemukan pada mobil-mobil masa kini. Bahan-bahan ini memiliki persyaratan kemampuan bentuk yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebagian besar aplikasi eksterior. Bagian-bagian eksterior ini itu sangat memungkinkan menggunakan BHS karena dibutuhkan kekuatan tinggi, namun efisiensi bahan bakarnya baik, safety-nya baik, performa lingkungan, kemampuan manufaktur, daya tahan dan sifat kualitasnya juga baik. Nah, aplikasi yang saat ini sedang banyak digunakan di industri-industri otomotif adalah pintu atau bodi mobil, tutup geladak mobil, panel seperempat, spakbor mobil, kap mesin, dan juga atap. Di sini kita bisa lihat pada gambar di bawah ini, hampir 70% bagian bodi mobil kanan dan kiri terbuat dari baja hardening steel atau BHS.